Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mengagungkan Dia. Dia yang layak menerima setiap pujian dan sembah kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bawa kurban syukur. Ku bawa kurban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kita persembahkan hidup kita di hadapan Ku Tuhan. persembahkan Inilah ya Tuhan, korban hidup kami. syukurku Kami mau bersyukur yang kepadamu ya Tuhan. terbaik Bapa. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik. Yang terbaik Bapa. Haleluya. Ku bawa korban syukurku.
kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik selamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur kepadamu. Kami mau mempersembahkan hidup kami pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Karena segala kebaikan-Mu Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu, membawa dupa yang harum di hadapan Engkau untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Layakkan kami, bawa kami untuk tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kami akan menjaga hati pikiran kami untuk kami terfokus kepada Engkau saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau melawat setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu pada pagi hari ini. Baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang lighting, yang LCD, semua yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan-Mu, besar kecil, dari depan sampai ke belakang. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka semua. Bahkan kami semua yang ada yang hadir saat ini, kami pun juga diberkati oleh Engkau. Umat-umat-Mu yang ada di rumah Tuhan juga lawat mereka semua, supaya mereka tetap ada di dalam hadirat Tuhan, menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, sebab Engkau baik. Kami akan bersyukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu saja yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Kita bersama-sama akan memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Saya serahkan pada Bu Erna yang akan memimpin pujian. Shalom. Kita bersyukur ya kalau pagi ini kita boleh ada di tempat ini. Seberapa kita yang ada, kita mau menyenangkan hati Tuhan ya. Kita rindu untuk kuasa Roh Kudus itu memenuhi setiap hati kita. Kuasa Roh Tuhan itu hadir di tempat ini, memenuhi hati kita, memenuhi setiap kami yang ada di tempat ini ya.
dan kita boleh merasa menerima kemenangan yang dari Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. hadir di dalam hati setiap kita yang ada di tempat ini. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Amen. Kita tetap berdiri, serukan namanya.
biasa ya. Tuhan kita sungguh dahsyat, menghancurkan segala kutuk, menghancurkan segala musuh. Kita boleh dimenangkan karena kita semua adalah anak-anak Allah ya. Dan kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang sudah diberikan kepada kita ya. Kita boleh merasakan kasih Tuhan di dalam setiap hari, di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Ya, kita layaknya kalau kita sudah ditebus, kita sudah dimenangkan, kita harus senantiasa bersyukur di dalam segala keadaan kita. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas perbuatan-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu.
Haleluya. Mbak Nus berdoa untuk firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menikmati lewat pujian penyembahan hadirat Tuhan. Kita percaya ada di tengah-tengah kita. Bersyukur, berterima kasih kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita akan buka di dalam Mazmur 121, Mazmur 112 maksud saya, ayat 1. Mazmur 112 ayat yang pertama. Mazmur 112 ayat yang pertama. Firman Tuhan kali ini tentang berkat orang benar, adalah berkat anak cucu, keturunan ya kepada orang-orang yang sudah dibenarkan. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat secara personal adalah itu diberikan seharusnya ya, secara khusus hanya diberikan kepada umat pilihan atau orang-orang pilihannya. Mazmur berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang amat suka segala firman-Nya. Pujilah Tuhan. Itu dalam terjemahan istilahnya bahasa yang lain. Di dalam Mazmur 112 ayat yang kedua, kita akan baca di sana tentang berkat yang secara personal, secara khusus yang diberikan kepada umat pilihannya. Di antaranya adalah berkat kepada anak cucu. Dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi keturunannya akan menjadi perkasa di atas bumi ini, atau generasi orang yang benar atau orang yang lurus hati itu akan diberkati. Bahwa benihnya akan berkuasa, keturunannya ya berkuasa di atas bumi, di tengah bangsa-bangsa, di mana orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh itu, orang yang dibenarkan, orang yang benar itu akan menerima berkat atau beroleh berkat. Dikatakan anak-anaknya, anak cucunya akan perkasa di bumi, akan berkuasa di negeri ini, keturunannya orang benar diberkati. Secara khusus, berkat secara personal kepada orang yang benar
Itu berkat atas anak cucu. Lebih dari itu di dalam ayat yang ketiga, bukan hanya anak cucu tetapi juga ada lagi ya berkat yang lain. Dikatakan harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Berkat secara personal, berkat atas orang benar itu jaminannya anak cucu, artinya keturunannya. Keturunannya itu akan diberkati Tuhan. Kita semua merindukan anak cucu kita diberkati Tuhan. Dan bukan hanya anak cucu itu, dikatakan harta. Saudara yang dikasih Tuhan, kekayaan ada di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya ada kebajikan. Ya, saat sakit disembuhkan. Itu kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetap ada kepada orang benar, kepada umat pilihannya, kepada orang-orang secara khusus, secara personal. Saat butuh Tuhan ada, Tuhan cukupkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian apa berkat atas orang benar? Tadi anak cucu, berkat harta, berkat kekayaan Tuhan sediakan. Kemudian ayat yang keempat, dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Dalam gelap, ya gelap ini kita bisa diartikan ketika diperhadapkan dengan pandemi, diperhadapkan dengan situasi keadaan dunia saat ini, ya dikatakan anak Tuhan, orang benar, orang yang secara khusus menerima berkat dari Tuhan itu terbit. Artinya apa? Kita tidak tenggelam, kita tidak di dalam kegelapan. Artinya Tuhan itu senantiasa memberikan kekuatan di dalam kita menghadapi pandemi, di dalam kita menghadapi kesulitan, di dalam kita menghadapi pergumulan hidup. Bahkan pemazmur berkata di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25 dan 26. Ini pemazmur, ini orang secara khusus yang dipilih Tuhan, yang menerima berkat, yaitu Daud. Ya, dari kecil, dari muda, dia adalah orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Ya, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ini mestinya harus dialami oleh kita jemaat Tuhan. Kita yang menjadi orang yang benar. Nah, masalahnya apakah kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Benar ya, secara khusus memang kita tidak bisa membenarkan secara diri kita sendiri kalau bukan karena darah Yesus yang sudah membenarkan saudara-saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman Daud, aku muda dulu, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Catatan, orang benar, orang yang berkenan, orang yang ada di hati Tuhan, ditinggalkan, dibiarkan, terlalu di dalam kekurangan, tidak demikian. Bahkan kita boleh menjadi berkat. Nah, hidup benar di hadapan Tuhan ini adalah kunci untuk kita mengalami hidup yang diberkati. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan? Dikatakan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang pertama, pasti orang itu memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Jadi ada kerinduan, ada kedekatan. Dan
Tuhan itu seperti sahabat, ya, seperti teman. Seringkali suami istri masih belum bisa menjadi teman yang akrab, belum bisa, ya, bisa juga. Hubungan antara orang tua dengan anak bisa juga yang kurang akrab, kurang komunikasi, bisa juga. Nah, saudara, Daud adalah sosok yang memberikan teladan di dalam hal kekaripan dengan Tuhan. Karena apa? Sejak muda, ya, dikatakan sampai menjadi raja atas Israel, Daud senantiasa bergaul karib dengan Tuhan. Artinya apa? Mari dalam hidup kita senantiasa rindulah dengan Tuhan. Sebagaimana kalau kita punya teman atau pacar, ya, kalau kita tidak ketemu, kita merindukan. Jadikan kita dengan Tuhan seperti itu. Biar kita juga rindu dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada ciri orang yang hidup, ya, orang benar itu apa ciri-cirinya? Nah, saudara yang dikasih Tuhan penting, ya, karena seringkali kita ini kurang berkenan, kurang benar. Bisa juga dalam hidup kita sadari saja. Seringkali kita sudah bangga, sudah menganggap, wah, aku sudah dibenarkan, aku sudah ditebus, hidupku sak karepku, hidupku semau gue. Nah, saudara, tidak demikian. Dikatakan tadi, orang yang benar itu tentunya punya ciri, memiliki hubungan yang baik. Nah, penting saudaraku, mari kita juga di dalam keluarga, suami dengan istri ada hubungan yang baik. Antara anak dengan orang tua ada hubungan yang baik. Kalau ada hubungan yang baik, bagaimana supaya, ya, menyenangkan, ya, bagaimana supaya kita bisa membuat orang lain senang, orang lain bangga dengan kita. Jangan sampai membuat orang lain susah dengan kita, menderita dengan kita. Mari, ini loh ciri orang benar itu, ya, dia memiliki hubungan yang baik. Bagaimana dengan saudara dan saya, hubungan kita dengan suami dan istri, hubungan kita dengan anak dan orang tua. Perlu saudara menjalin hubungan dengan orang tua, itu baik. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai orang tua sakit, orang tua menderita, gara-gara siapa? Gara-gara kita, gara-gara anaknya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu bagaimana supaya kita sama-sama, orang tua juga bagaimana supaya anaknya dia bangga, dia merasa senang, dia merasa bahagia. Saya percaya semua orang tua merindukan anak-anaknya juga mengalami hal yang sedemikian. Mari saudara yang dikasih Tuhan, milikilah hubungan yang baik. Mumpung papa mama, mumpung orang tua masih ada. Kemarin ulang tahun Mbak Erna, anak-anak menyenangkan orang tuanya, enek sing belikan kue, kemudian ada yang belikan sate, kemudian ada yang membelikan sandal atau apa, saudara yang dikasih Tuhan, hadiah. Ya, saya tidak tahu dapat hadiah apa dari anak-anaknya. Tentunya anak ingin menyenangkan orang tua. Jangan sampai ketika orang tuanya sudah tidak ada, aduh, aku belum bisa membalas, aku belum bisa berbuat sesuatu kepada orang tua kami. Jangan sampai menyesal, waduh, mama papa sudah pergi, sudah tidak ada, aku kurang berbuat baik. Ini penting, ya. Kemudian ciri orang yang benar itu yang kedua adalah mau menerima teguran, ya. Mau menerima didikan, mau menerima nasihat. Saudara yang dikasih Tuhan, Daud kenapa ada di hati Tuhan? Ketika Daud berdosa, diingatkan oleh Nabi Nathan ketika mengambil istri Batseba, istri Uria, Batseba, saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun ada hal yang harus harga dibayar, keluarganya itu harus bunuh-membunuh, kemudian ada persoalan, memang ada harga harus dibayar. Tetapi
Daud ini ada di hati Tuhan karena apa? Menerima ketika diingatkan, menerima kita, menerima didikan, menerima nasihat. Orang tua itu wakil daripada Tuhan. Alkitab sudah menulis, hormatilah orang tuamu supaya apa? Lanjut umurmu. Lanjut umur itu berbicara tentang masa depan, kemudahan, kesuksesan. Mari sebagai anak-anak hormati orang tua. Kemudian ciri orang benar itu mengerti atau tahu dan mau melakukan. Di Alkitab Yakobus berapa itu berkata, jika kita tahu kalau itu baik, kalau kita tidak melakukan sama dengan kita sudah apa? Berdosa. Ada banyak kali kita sudah berdosa. Apa yang baik? Aduh banyak hal. Apa yang baik? Kita tahu ini perbuatan baik. Nyapu baik. Ya, kemudian banyak hal. Bagaimana kita melakukan itu semuanya? Kalau kita tahu ogah-ogahan, kita dianggap wah kita sudah tidak tahu kita. Nah itu kadang-kala kita seringkali loh ini perbuatan baik. Rajin itu berbuat baik, belajar itu berbuat baik. Seringkali kita tidak mau melakukan. Bersih diri, bagaimana kita jaga diri kita, bagaimana supaya kita sehat. Kalau kita tidak melakukan, bagaimana ya? Kalau misalnya kalau kita punya anak, anaknya itu gak bisa tidur, tidurnya itu baru nanti jam 3, jam 10 sampai jam 2 itu melek. Orang tua harus diperhatikan. Main HP, nah gak tahu. Kemudian jangan sampai ada alasan-alasan yang lain. Gara-gara salahnya sendiri. Dan kemudian terganggulah, gak bisa bangun pagi. Kalau misalnya itu nanti bekerja bagaimana? Akan gak kerja nanti akan bolos kerja dan ujung-ujungnya PHK. Itu tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana kalau kita tahu berbuat baik tidak dilakukan, jam tidur, misalnya jam waktunya tidur. Jangan waktunya tidur melek, waktunya siang begini tidur. Wah, ini dunia terbalik. Jangan sampai seperti itu. Ya, saudara yang dikasih, bagaimana kita menjadi orang benar kalau diri kita sendiri tidak benar? Di dalam Mazmur ada ratusan pasal yang terdapat di dalam kitab Mazmur, ya, ada pengalaman kekaripan dengan Tuhan, ya. Karena karib dengan Tuhan, Daud dapat melihat dan merasakan sendiri bagaimana Tuhan memberkati orang benar dan memberkati pula anak cucu orang benar. Nah, saudara yang dikasih, akhirnya apa? Keluarlah ya pernyataan dari mulut Daud, dikatakan tadi, tidak pernah kulihat orang benar itu apa? Ditinggalkan atau anak cucunya apa? Meminta-minta. Benar dulu karena kita tidak benar. Bagiannya mana waktu kita bekerja dengan baik-baik. Bagaimana waktu kita masih muda, masih sehat, masih kuat. Pergunakanlah potensi yang ada. Kalau kita gak pergunakan, nanti getun, nanti menyesal. Usia semakin hari semakin bertambah. Kalau usia semakin bertambah, kekuatannya semakin merosot. Kemudian daya belinya gak ada. Saya seringkali masukkan karyawan di Mebeldina, yang dicari itu apa? Yang suami istri enggak mau. Yang dicari itu apa? Yang baru lulus, seger-meger. Enggak tua, kalau tua nanti waduh sebentar lagi baru kerja nanti menikah. Ya kerja 3 bulan menikah. Kemudian izin lagi. Kemudian melahirkan anak, izin lagi. Makanya bos itu tahu bagaimana potensi, bagaimana biasanya kalau si muda, si sehat itu waduh kuat, itu yang dicari. Tapi kalau sudah usia tua di atas 30 tahun ke atas, nah itu sulit
daya jualnya sudah tidak ada. Itu di dunia kerja saja seperti itu. Nah, makanya kita belajar bagaimana kita benar dulu supaya kita diberkati Tuhan, memanage, mengatur waktu dengan baik. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang hidup benar, yang hidup berkenan. Ada pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Ini satu pujian, ini Mazmur Daud. Pengalaman dari Daud. Orang benar tidak ditinggalkan. Meskipun orang benar bisa jatuh, jatuhnya mungkin bisa berkali-kali. Tapi Tuhan apa? Mengangkat. Orang benar bisa jatuh, saudaraku. Bukan berarti orang yang dekat, orang yang setia, orang yang karib dengan Tuhan jalannya mulus saja. Tidak. Tidak ada satupun kita ini yang lepas dari persoalan. Ada persoalan 1, persoalan 2, persoalan 3, persoalan 4. Masalahnya bagaimana kita memanage masalah, memanage persoalan itu. Seringkali kalau kita tidak bisa memanage gara-gara kecil, kemudian dibawa di hati, kemudian dipikir, nah tensinya tinggi, kemudian kita lemas, kita tidak kuat, kemudian kita sakit. Nah itu juga bagaimana kita mengontrol, menguasai diri kita sendiri. Orang benar bukan hanya menerima dan mengalami kebaikan Tuhan bagi dirinya sendiri, tetapi kebaikan Tuhan itu juga akan dialami oleh anak cucu kita. Kalau sekarang kita ini menabur, firman Tuhan beberapa hari ini kan menabur. Kalau kita sudah menabur ketaatan, kedisiplinan, kesetiaan, kemudian kerajinan, anak cucunya kita kan ikut. Lah kalau kita sudah sekarang ini jadi orang-orang ya, kita sudah enggak menabur, enggak nabur yang baik. Kalau nanti kita punya anak, ya sama. Kelapa itu tidak jatuh dari pohonnya. Oh kualik ya. Kelapa jatuh tidak jauh dari, nah itulah saudara dan saya. Jadi fotokopi saudara itu nanti akan jadi kepada fotokopi anak kita. Bagaimana anak kita itu menentukan sekarang, masih ada waktu memperbaiki supaya kita hidup benar, hidup berkenan. Apakah aku sudah berkenan atau belum? Hari-hari kita dapat menemukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sudah dewasa, kita sudah besar, kita sudah ngerti sebenarnya. Firman Tuhan, jika kamu tahu itu baik, kalau kamu tidak melakukan itu sama dengan apa? Berapa kali kita berdosa? Waduh, berkali-kali mengaku ya. Mazmur 37 tadi ayat 23. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan. Langkah-langkah orang ditegakkan oleh Tuhan, yaitu karena dia berkenan kepada jalannya. Bahwa oleh Tuhan ditetapkan ya, kejejakan orang yang berkenan akan jalannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari berkenan, berkenan, berkenan. Sekarang ini berkenan suami kepada istri, saling berkenan. Berkenan kakak dan adik, saling berkenan. Kalau enggak saling berkenan, berkenan antara anak dan orang tua, saling apa? Berkenan. Anak berkenan kepada orang tua berkenan kepada anak. Dan akan mengalami harmonisasi. Harmonisasi itu apa? Irama, ada alunan, ada itu enak saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita ada kelemahan-kelemahan yang ada di dalam satu keluarga, kemudian biasanya itu dari masalah kecil disimpan di sini, dieling-eling. Besok lagi ada masalah meneh, dieling-eling meneh. Besok meneh. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Yang lalu sudah dipikir-pikir lagi.
golek masalah meneh. Bukan seperti itu saudara. Tapi walaupun saudara nggak golek masalah, masalah itu akan tetap datang. Walaupun kita berdoa, Tuhan jauhkan saya dari persoalan masalah. Sudahlah, nggak usah doa gitu, akan datang sendiri. Karena kita manusia hidup, memang ada ayat mengatakan besi menajamkan besi. Ya besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Siapa sesamanya itu? Ya bojone dhewe kadang-kadang wak ditajamkan bagaimana ini telinganya, bagaimana. Terus kemudian seringkali kita berhadapkan ada sesuatu yang enggak beres. Seringkali saudaraku, itu dibentuk Tuhan sabar, sabar, sabar. Kalau kita enggak sabar saudara yang dikasih Tuhan, aduh, wis gak karu-karuan, enggak kuat kita. Kemudian gampang lemah, kemudian cepat tua, kemudian mukanya koyok. Nah, iki tahu sendiri. Kalau mukanya koyok kata sih, iki nek sing gak beres iki. Kira-kira apa? Digoleki ya saudara yang ngasih Tuhan. Sopo iki? Gara-gara sopo iki? Ya, lihat saja. Nah, di situ saudara, saya percaya setiap keluarga ini mengalami hal yang sama. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, ya memang secara de jure, secara hukum, beroleh status sebagai orang benar. Bahkan kita dibenarkan secara cuma-cuma. Oleh apa? Oleh penebusan Kristus di Kalvari. Seringkali banyak orang Kristen menganggap, wis aku orang benar, sombong diri, merasa benar, wah golek mati wis selamat ayo. Sudah, wis gak usah lapo-lapo, berbuat mauku, sakarepku. Ya, itu keliru, saudara yang dikasih Tuhan. Enggak menghargai pengorbanan Kristus sungguh, ya. Karena itu Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya dibenarkan secara status tadi, secara hukum tadi, tetapi kita harus benar-benar bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh. Jadi kita berproses, diproses, kita dibentuk. Sesuatu yang mempunyai harga tinggi itu biasanya sulit. Pekerjaan apa, usaha apa yang misalnya usahanya rumit, sulit, itu biasanya harganya mahal. Harga yang mahal itu emas. Ketika saya ada di tambang emas di Sulawesi Utara, saya pikir orang cari emas itu langsung diguali itu dapat emas. Oh enggak saudaraku, gali lubang. Apalagi tambang liar, dia situ ada grup. Gali lubang ada yang jaga di sini, ya rebutan. Di sana ada yang gelut, di bawah itu perang, golek-golekan gon. Nah sini jaga. Setelah gali lubang dalam, kemudian dari dalam dapat 3 meter menggok, dapat 3 meter menggok lagi. Oh ternyata kadang-kadang mati, longsor di situ nggak bisa bernafas. Nah saudara, yang untuk mendapat nilai yang mulia, yang tinggi, saudara yang dikasih Tuhan, berproses. Ternyata yang diangkat ditarik bukan emas, tapi apa? Seperti padas batu begitu, gumpalan gitu loh. Kemudian nanti ditromol, dibersihkan, disaring. Alah dapatnya berapa saudaraku? Saudara kalau ingin sukses, ingin berhasil, bagaimana kita? Berkenan apa enggak? Layak apa enggak kita di hadapan Tuhan? Kita bisa menilai diri kita sendiri. Bagaimana nanti masa depan kita ada di dalam diri kita sendiri. Dan ada di dalam Tuhan. Atlet pemain bulu tangkis dari kecil, orang tuanya ngaterno latihan, jauh jalan kaki, mungkin pinjem latihan. Kemudian Chris Polii dapat kemarin emas. Aduh, sampai banyak orang yang nangis terharu. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita ciptakan, ya saudara yang dikasih Tuhan. Masa depan kita tergantung kepada saudara dan saya. Jika kita sudah bertumbuh sampai tingkat menjadi orang benar, orang yang berkenan, maka janji berkat Tuhan itu pasti akan digenapi. Ya, dalam kehidupan saudara dan saya, berkat itu juga nanti kepada anak cucu kita. Kita nanti kan akan menikah.
kemudian nanti kita dapat anak. Kalau kita rajin, kalau setia, anak kita akan rajin setia. Saya mendidik anak itu mulai dari kecil. Mulai dari kelas 4 anak-anak sudah belajar cuci baju sendiri, nyapu yang bagian belakang. Itu anak saya sampai sekarang enggak saya suruh, sudah nyapu sendiri. Kemudian bagaimana memanage uangnya, mengatur uangnya. Saling membantu, kadang dari kakak sama adik saling membantu. Puji Tuhan, yang satu bekerja, yang satu enggak bekerja. Saling mendukung, saling menguatkan. Kalau semuanya tercipta, harmonisasi, aduh, orang tua akan senang, bahagia, kemudian akan menikmati di usia tua, kemudian panjang umur, umurnya sampai 100 tahun nanti. Ya, tapi nggak mungkin ya. Orang benar adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu diwujudkan apa? Melalui ketaatan, melakukan firman Tuhan dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Di dalam Mazmur 25 ayat 12 dan 13, Mazmur 25 ayat 12 dan 13, kepadanya Tuhan ya, menunjukkan jalan yang harus dipilih. Ya, dikatakan ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ya, Tuhan menunjukkan. Hidup itu pilihan, mau rajin, mau tekun, tergantung kita. Mau diberkati tergantung kita, ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Itu menabur kita sendiri kalau kita memanage keluarga kita dengan baik, anak-anak kita. Tapi kalau misalnya kita dibiarkan sak karep-karepe dhewe, sing kono walor, sing kono ngidul, sing kono ngetan, sing kono ngulon. Loh, ini kok gak ada. Kalau misalnya anak itu mesti harus ada di dalam orang tua itu. Nah, saudaraku, kalau kita sak karepe dhewe, waduh, kalau kita punya anak sak karepe dhewe bagaimana? Susah kita. Anak gak kena diatur, mulang sarak, nakal, bekikek, bekokok dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, Mazmur dikatakan siapakah orang yang takut akan Tuhan? Itu siapa? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Hidup itu pilihan. Bagaimana? Kita mau pilih. Kita punya hak bebas. Kita mau pilih yang mana? Mau yang diberkati atau yang kutuk? Ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan kalau kita memilih berkat. Kalau kita memilih kutuk, kita akan tidak mendapat berkat. Ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi saudaraku, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kita sudah tahu, berkat Tuhan itu akan mengikuti. Tuhan sudah menyediakan berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, mari masih ada kesempatan hidup berkenan, hidup layak. Layak di hadapan sesama, layak di hadapan orang tua, keluarga, layak di hadapan semuanya lah berkenan. Terlebih berkenan kepada Tuhan, anak cucu kita diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Hasan bisa maju ke depan. Lagunya bisa dipersiapkan. Jalan orang benar, sama-sama kita beri seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia. Dia akan bertambah-tambah dan bertambah-tambah
dan bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar, jalan orang benar seperti terang muli. Kita datang kepada Tuhan menjadi orang yang berkenan. Jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia, dan bertambah-tambah, dan bertambah-tambah, dan bertambah-tambah sampai sempurna. Jalan orang benar, orang berkenan pasti diberkati. Jalan orang benar seperti terang. Ada masa depan, ada cerah, ada terang. Jalan orang benar, jalan orang benar seperti terang. Kami rindu menjadi orang yang benar, orang yang mulia, orang yang sukses, orang yang diberkati. Jalan orang benar seperti terang mulia, dan akan bertambah-tambah orang itu diberkati dan bertambah-tambah, dan karena diproses, karena dibentuk, karena berkenan. Ini doa kita, pujian ini doa kita, menjadi orang yang benar, yang berlayak. Jalan orang benar, jalan orang benar seperti terang mulia. Jalan orang benar seperti terang mulia, akan bertambah, akan sukses dan bertambah-tambah, dan sampai sempurna, sampai sempurna. Jalan orang benar, mari terang kita datang. Inilah kami Tuhan, kami rindu berkenan di hadapan-Mu, sembahlah Dia. Layakkan kami Tuhan, oh Yesus, sembah ya Allahku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menegur kami, Engkau menasihati kami, Engkau mendidik kami, supaya kami berkenan, supaya kami sukses, supaya anak cucu kami nanti diberkati Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menciptakan generasi dimulai dari diri saudara sendiri. Bagaimana generasi anak cucu kita nanti diberkati tergantung dari taburan kita. Kalau kita menabur sesuatu yang baik, kita akan menuai berlipat-lipat ganda sesuatu yang baik.
jalan orang benar seperti terang mulia. Pak Usop maju ke depan berdoa. Jalan orang benar seperti terang mulia dan bertambah-tambah. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di mana firman-Mu sudah mengingatkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, jadikan kami orang yang takut akan Engkau. Jadikan kami orang yang taat akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami rindu hidup kami benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan hidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga kalau hidup kami benar, hidup kami berkenan, anak cucu kami ya Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jadikan firman ini tumbuh subur di dalam hati kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan, ajari kami untuk melakukan firman-Mu ini ya Tuhan. Setiap waktu, setiap hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, sebentar kami akan memberikan kurban persembahan ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, tangan-tangan kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan ya. Kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk kita boleh menabur. Kita tidak jemu-jemu untuk menabur kebaikan ya. Saat ini juga kita memberikan persembahan, kita juga menabur untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Siji loro telu. Setiap pengorbanan, persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan Yesus berkati. Kami mau sampaikan, Bendahara Mbak Wayu
uang kasnya 0 habis untuk pagar ini. Gak apa-apa ya, sudah nemplek nonang pagar. Bahkan untuk bayar tukang kemarin 1 minggu masih minjem. Ya nanti diambil dari setiap persembahan, nanti dikumpulkan, kalau sudah penuh nanti dibalik nih. Untuk baptisan sudah tinggal ngelepoh. Pak Sob, iki pasire pinjem apa dikasih ini? Oh, dikasih aja. Kurang loh Pak Sob. Puji Tuhan, saya beli batako 200 tak pikir cukup. Ternyata kurang 150 batako. Pak Gunawan tak repoti. Batako ini bahkan diterno diangkat Mbak Kesi. Wah, tenaganya jaya tenan Mbak Kesi ini. Puji Tuhan. Buat tosa nyetir tosa antar batako. Aku ora iso nyetir tosa, tak jajal mundur, ngengok mandek gak bisa. Nanti tak belajar sendiri lah, iso aku gak usah Mbak Kesi nyetir, tak setir dewe gitu loh karena ya puji Tuhan. Ya 150 batako, pasire bolak-balik tak jukoi. Paling kok isih jukuk meneh, kurang sehari kerja. Wis habis itu mandek, leren. Kita persiapan untuk pertemuan wilayah. Kenapa saya siapkan ini? Ini kemarin dapat 233, uang dari wilayah nanti 600, 800, anggarannya sekitar 1 juta. 1.350.000 masih kurang. Ya, kita percaya nanti pasti Tuhan cukupkan. Ya, puji Tuhan. Doakan, saya sudah bersih-bersih tempat itu untuk parkir. Sekarang kelihatan lebar ya, kelihatan bersih, enak. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati setiap jerih lelah pengorbanan kita semuanya. Ibadah nanti ingat, remaja pemuda di tempat ini sudah beli kain loh, anak remaja pemuda sudah punya kain, nanti dijahit sendiri-sendiri. Kaum pria Senin, Pak No, datang Pak No Senin, ojo turu dhisik Pak No. Biasanya turu jam 6 Pak No. Nanti ben bapak-bapak ketemu di sini. Senin jam 6:30 Pak No. Gak usah suwe-suwe Pak No, bentar aja. Nanti bapak-bapak bisa ketemu di tempat ini. Wanitanya hebat, semangat luar biasa. Kemarin banyak yang hadir di hari pertama kaum wanita. Terus sekolah minggu berjalan. Selamat ulang tahun Mbak Erna, selamat ulang tahun Talia. Panjang umurnya, potong kuenya, tiup lilinnya, Tuhan berkati. Tadi sudah dibagi kuenya, bagi kuenya, puji Tuhan. Terus apa? Ada yang ulang tahun lagi? Oh, tidak ada. Ini pengumuman. Nanti masalah pertemuan wilayah, ketemuan dek wanita saja nanti. Siapa yang tugas ini? Nanti yang pria nanti ketemu dek pria, siapa yang parkir nanti, yang siapa yang siap nanti bisa bantu. Mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami menikmati lawatan Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Boleh berkenan bagikan dupa yang berbau harum. Korban persembahan milik Tuhan sudah dipersembahkan. Tuhan memberkati. Persembahan pasir, persembahan batu, bataku, persembahan untuk pertemuan wilayah. Tuhan berkati setiap pengorbanan umat-umat-Mu di tempat ini, ibadah-ibadah di tempat ini, ibadah umum, sekolah minggu, remaja pemuda, wanita pria. Tuhan berkati supaya gereja semakin bertumbuh dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus menyerahkan untuk pertemuan hamba-hamba Tuhan nanti Senin di tempat ini. Tuhan menyiapkan semua apa yang diperlukan, dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami percaya Engkau memberkati setiap umat-Mu semua, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, anak-anaknya, mata pencarian, apapun diberkati Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu mungkin menegur, mungkin mendidik, mungkin mengingatkan, supaya kami berkenan di hadapan Tuhan, supaya anak cucu kami diberkati Tuhan. Kita minta berkat. Semua yang berbagian dalam pelayanan, WL, singer, musik, multimedia, semua diberkati. Pulanglah, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita saat sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.